Apa kabar pemirsa, kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Terkait kemacetan parah di Tol Brebes Timur dalam arus mudik Lebaran tahun 2016 ini yang telah memakan belasan korban jiwa, anggota Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah segera melakukan evaluasi permasalahan arus mudik agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa-masa mendatang. Terkait kemacetan parah di Tol Brebes Timur dalam arus mudik Lebaran tahun 2016 ini yang telah memakan belasan korban jiwa, anggota Komisi 5 DPR RI Nizar Zahro meminta pemerintah segera evaluasi permasalahan arus mudik agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Nizar menyampaikan penyebab terjadinya kemacetan pada arus mudik dikarenakan kurangnya koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan pihak kepolisian. Nizar menambahkan, penyebab terjadinya kemacetan parah di Tol Brebes Timur juga disebabkan belum siapnya infrastruktur serta tidak adanya sosialisasi terkait jalur alternatif sehingga mengakibatkan kemacetan dan menumpuknya volume kendaraan. Kita tahu namanya jalan tol kan jalan bebas hambatan, tapi yang terjadi akhirnya menjadi antrian yang panjang sampai 10-30 kilo, lewat itu sampai 11-15 jam. Ini juga menandakan infrastruktur kita, khususnya di arteri nasional dan jalan bebas hambatan di Brebes belum juga selesai. Ini yang juga menyebabkan terjadi kemacetan. Dan lagi pula tidak ada petugas, minim petugas untuk bisa menyampaikan kepada pemudik agar bisa melintasi atau juga alternatif jalur-jalur yang lain. Mestinya dia tidak lewat Brebes Timur tapi lewat Brebes Barat. Nizar Zahro menambahkan dirinya meminta Kementerian Perhubungan, pihak kepolisian, dan pengelola jalan tol untuk duduk bersama dalam mengevaluasi arus mudik 2016 ini. Nizar juga meminta pemerintah daerah di wilayah-wilayah tujuan utama pemudik untuk bertanggung jawab dalam mengatur pasar di daerahnya masing-masing agar tidak memperparah kemacetan. Yang paling bertanggung jawab Kementerian Perhubungan sebagai koordinator arus mudik, kemudian Kementerian PU dan regulator BPJT, Badan Pengatur Jalan Tol, karena di situ tidak bisa memberikan pelayanan yang sempurna kepada masyarakat. Yang ketiga, Korlantas sebagai manajemen lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2002 tentang kepolisian, ini tidak bisa segera merekayasa dan manajemen untuk pengalihan arus dan kontraflow arus. Oki Zulindra dan Ade TVR Parlemen melaporkan. Setelah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 28 Juni 2016 lalu, Undang-Undang tentang pengampunan pajak atau tax amnesty perlu segera disosialisasikan kepada masyarakat agar target penerimaan negara dalam APBN perubahan 2016 tahun ini dapat tercapai. Kurangnya sosialisasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dinilai dapat mempengaruhi target penerimaan negara dari sektor pajak. Untuk itu, peran pemerintah sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan ini pasca disahkannya Undang-Undang Tax Amnesty. Hal tersebut dikatakan anggota Komisi 11 DPR RI Nurdin Tambubolon. Nurdin berharap pemerintah harus melakukan sosialisasi dan pelayanan kebijakan tax amnesty secara berkeadilan dan merata. Nurdin juga meminta pemerintah mempermudah proses administrasi harta maupun repatriasi dana bagi para wajib pajak agar dapat tercapai tepat pada waktunya. Pada bulan Juli ini sudah harus mereka membuka posko-posko untuk melakukan daripada pendaftaran, pelayanan, pembayaran, dan selain sebagainya. Jadi sosialisasi tersebut bisa dilakukan melalui media-media, apakah itu media elektronik, melalui televisi atau media-media cetak, surat kabar, koran, dan lain-lain. Dan juga sosialisasi dengan kunjungan-kunjungan langsung, apakah itu dilakukan oleh pemerintah, apakah bersama-sama dengan DPR, ini dan pemerintah. Ditambahkannya, pemerintah juga harus merevisi undang-undang yang sejalan dengan Undang-Undang Tax Amnesty, seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP dan Undang-Undang tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Menjaga kondisivitas daripada iklim investasi di Indonesia, yaitu melalui peningkatan infrastruktur, pengurangan birokrasi, dengan paket-paket kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah akan mendapatkan nilai tambah dan Indonesia akan mendapatkan
daripada investasi untuk mendukung daripada pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor yang ditangani oleh rakyat, terutama yang ditangani oleh UKM. Sanika dan Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 1 DPR RI mendesak pemerintah untuk menuntaskan aksi kejahatan kelompok Abu Sayyaf di wilayah perbatasan Laut Indonesia dan Filipina dengan menggelar patroli operasi militer secara rutin. Pemerintah Indonesia juga perlu menggandeng pemerintah Filipina untuk bersama-sama mengamankan wilayah perbatasan kedua negara. Komisi 1 DPR RI mendesak pemerintah segera membebaskan warga negara Indonesia yang disandra kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Penyanderaan warga negara Indonesia yang terjadi berulang-ulang sungguh melecehkan harga diri bangsa. Karenanya pemerintah harus bersikap tegas dan tanpa kompromi menghadapi para penyandera. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Akbar Syafiqarno mengatakan, penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf mencerminkan lemahnya perlindungan warga negara Indonesia yang berada di zona batas teritorial laut. Dev juga menilai sikap pemerintah Filipina yang lambat dalam menyelesaikan kasus ini. Oleh karena itu, ia mendesak segera diadakan perundingan kedua belah pihak antara pemerintah Indonesia dan Filipina. Saya sangat kecewa, kenapa? Karena ini terus berulang kali terjadi. Saya kecewa kenapa belum ada pengawalan terhadap kapal-kapal Indonesia yang bisa masuk ke sana, dan kenapa pemerintah Filipina juga tidak cepat untuk melakukan pengamanan di jalur-jalur perdagangan. Karena ini bukan hanya menyangkut Indonesia saja, ini justru lebih memiliki dampak yang lebih besar kepada perekonomian dan kehidupan masyarakat Filipina. Tentu kita di Indonesia dirugikan karena kita tidak bisa menjual barang-barang kita dengan aman. Dev berharap pemerintah kedepannya harus memiliki ketegasan dan kekuatan diplomasi dalam mengamankan wilayah kesatuan Republik Indonesia serta mampu memberikan perlindungan keamanan yang jelas kepada warga negaranya. Keseriusan daripada Filipina untuk memberikan perlindungan kepada warga Indonesia. Keseriusan dari Filipina untuk mengamankan jalur perdagangannya. Inilah yang kita pertanyakan. Pemerintah baik itu dari Kemhan ataupun dari Kemlu dan juga dari TNI itu memberikan sikap yang tegas kepada Filipina. Kalau misalnya mereka tidak bisa mengamankan jalur perdagangan, ya kita harus tutup jalur perdagangan. Kalau misalnya pemerintah Filipina tidak bisa memberikan jaminan, ya harus dipertimbangkanlah untuk hubungan diplomatik kita. Kalau misalnya tidak ada usaha dari Filipina, pemerintah Filipina untuk memberikan perlindungan yang real kepada masyarakat Indonesia. Abdul Ajib dan Heri, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.